dengar dari ketua kelas kamu berantemnya dengan kita. Iya Bu, habis selesai. Bisa kenapa? Kita sih Bu, yang ada hasil pekerjaan PR saya ada timenya juga. Oh begitu, wajarlah kamu marah nak. Jika itu di posisi kamu, pasti ibu juga marah. Lalu apa yang akan kamu lakukan sayang? Saya marah-marah Bu, saya hati dan tanpa sadar saya mendobrak meja Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti ini ada alasannya ya kan? Iya Bu, masa iya saya hanya diam Bu, saya udah capek-capek mengerjakan pekerjaan rumah, masa Rika hanya mengontek saja. Wajarlah kamu merasa marah seperti itu nak, karena kamu udah capek-capek membuat PR, tapi hasil pekerjaanmu selalu dari kawanmu. Tapi yang ibu tanya sekarang, apakah tindakanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar nak? keyakinan keras tentang saling menghormati antar teman Bu. Menurutmu keyakinan kelas antar menghormati teman itu penting apa tidak? Mungkin Bu, Baiklah, kalau menurut kamu keyakinan kelas itu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu, Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya harus banyak bersabar Bu dan menahan marah saya. Jika teman menyontek, saya akan melaporkannya kepada mata pelajaran atau wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Salsa. Tetap semangat ya. Sekarang kamu kembali ke kelas. Jangan ulangi lagi kesalahannya ya, nak ya. Iya Bu. Halo, Bu cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SMPN 1 Tanah Putih Tanjung Melawan, yang saya banggakan Ibu Desi Luciana SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Rokan Hilir. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini. Kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, dan kita melanjutkan dengan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Desi Luciana SPD. Kemudian selawat yang beriring salam kita kirimkan ke junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mausar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara kita ini, marilah sama-sama kita dengarkan dulu doa, atau kita berdoa dulu yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Rusli Effendi SPD. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mendapatkan keberkahan acara
acara kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi asma'in. Hamdan na'imin hamdan sakirin hamdan yuhafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma abtalana wa abwabal khair wa abwabal nikmah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal syai' wa abwabal jannah. Rabbana adkhilna mudkhala sidiki wa akhrijna mukhraja sidiki wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma samisna ma'al iman wa ahrizna minad dunya ma'al iman wa khattim lana minal jinni ma'al iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Rusli yang telah memandu doa kita pada hari ini. Semoga apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjut ke acara inti. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Desi Luciana SPD. Beliau akan berbagi ilmu kepada kita, berbagi praktik baik tentang pemahaman, penyebaran dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, yang nanti akan ada bagaimana solusinya kita menghadapi tingkah laku atau perangai anak-anak kita semua, seperti paradigma baru, keyakinan kelas mungkin ya yang akan dipaparkan, dan segitiga restitusi. Kepada Ibu Desi Luciana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, nabinya, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya kepada saya sehingga bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti seminar atau sosialisasi yang saya lakukan. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan
sedikit memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Atau boleh dibilang istilahnya kita mau menerapkan budaya positif untuk kedepannya di sekolah kita ini ya Bapak Ibu ya. Dengan judul seminar saya pada pagi ini tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita SMP 1 Tanah Putih Tanjung Melawan. Di mana peta konsep budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang perubahan paradigma belajar, posisi kontrol guru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan selanjutnya segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, sesungguhnya kita ini adalah guru yang hebat Bapak Ibu. Apa itu guru yang hebat Bapak Ibu? Guru yang hebat bukan guru yang memiliki pangkat yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Ya Ibu, ya Ibu Ayu. Bukan guru yang memiliki sertifikasi loh Bapak Ibu. Tetapi guru yang hebat itu adalah guru yang dirindukan. Menangis siswanya kalau tidak melihat gurunya 1 minggu loh Bapak Ibu. Mudah-mudahan dan saya yakin Bapak Ibu, kita di sini adalah guru yang hebat, guru yang benar-benar dirindukan siswa. Tepuk tangan untuk guru SMP 1 Tanjung Putih Tanjung Melawan. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita bahas dulu tentang paradigma belajar pemikiran menurut KHD. Tahu Bapak Ibu siapa itu KHD? Ki Hajar Dewantara. Pernah lihat fotonya? Berjumpa pernah? Belum. Tapi KHD tahu kan Bapak Ibu? Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bapak pelopor pendidikan. Yang mendirikan apa? Yang mendirikan? Oh, PR lah bagi Bapak Ibu itu ya. Nah, sekarang menurut pemikiran KHD, dalam pendidikan itu guru itu ada kata-kata menuntunnya loh Bapak Ibu. Apa itu menuntun? Pernah Bapak Ibu dengar kata-kata menuntun? Apa itu? Kita sebagai guru ini menuntun loh Bapak Ibu, bukan menuntut. Selama ini mungkin kita hanya menuntut siswa, kerjakan PR katanya. Besok kalian kalau tidak mengerjakan PR, ibu suruh kalian keluar kelas. Itu kita menuntut. Sebenarnya kalau menurut KHD itu guru itu adalah menuntun. Apa itu menuntun? Kita sebagai guru membimbing siswa sesuai dengan kodratnya. Sesungguhnya kata KHD, siswa atau peserta didik itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman loh Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, kodrat alam itu apa? Kodrat alam itulah kodrat yang lahir dari diri sendiri, bakat atau minat yang lahir dalam diri peserta didik itu sendiri. Kalau kodrat zaman itu, bagaimana caranya kita untuk mengarahkan bakat yang ada pada diri peserta didik ini sesuai dengan zamannya. Apa zaman sekarang? Misalnya dengan IT misalnya, kita bimbing siswa kita harus pintar belajar IT biar tidak ketinggalan zaman. Yang kedua ada namanya trilogi pendidikan. Pernah dengar semboyan KHD Bapak Ibu? Apa semboyannya? Ingat so? Orang Jawa mana lo Bapak Ibu? Kalau di depan dia sebagai contoh. Kalau di depan sebagai contoh, di tengah sebagai motivasi katanya.
Di belakang Tepuri Handanti sebagai dorongan. Ingat tuh. PR lagi untuk Bapak Ibu ini ya. Nah, orang Jawa. Ayo Bu Ulfa, apa Ibu Ulfa? Ingarso, Sumtulado. Dia Mangun Karsa. Ingarsa Sumtulada artinya di depan memberikan contoh, Ingmadia Mangun Karsa di tengah membangun motivasi, dan Tumuri Handayani di belakang memberikan dorongan semangat. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Tepuk tangan untuk Bu Ulfa. Jadi kita sebagai guru itu harus paham trilogi tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu loh ya Bapak Ibu. Jangan lupa. Nah, selanjutnya pendidik itu sebagai petani kata Ki Hajar Dewantara. Apa itu pendidik sebagai petani? Bisa Bu Puput? Setahu saya petani itu kan menanam. Nah, setelah ditanam nanti dituai gitu kan. Jadi mungkin kita sebagai pendidik ini kita menanam apa yang sudah kita dapat selama ini untuk ditanam ke peserta didik kita, sehingga akhirnya nanti mereka menuai hasil kesuksesan. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu Putri. Memang betul sekali. Kita sebagai petani ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Ibu, kita itu dianggap sebagai menanam ini. Sekolah ini adalah tanahnya misalnya. Bagaimana kita cara kita agar tanah ini akan subur, agar pohon yang kita benih yang kita tanam ini akan tumbuh menjadi subur, itulah peserta didik kita. Hasil yang kita panen itulah peserta, diumpamakan peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu? Ini lagi berhamba pada sang anak katanya. Ada yang bilang, masa kita seorang guru berhamba pula pada anak? Maksudnya berhamba itu Bapak Ibu, kita membimbing, kita istilahnya mendekati siswa sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan tadi. Berarti kita ini sebagai guru Bapak Ibu, benar-benar kita harus bisa membimbing siswa sampai siswa ini sukses. Yang selanjutnya student center. Student center itu maksudnya adalah berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran ini Bapak Ibu kita pusatkan kepada siswa. Bagaimana caranya kita agar siswa ini benar-benar efektif atau efisien dalam pembelajarannya. Bagaimana cara kita membujuk siswa benar-benar mencintai kita dalam pembelajarannya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ke depannya kita sebagai pendidik bisa menerapkan teori-teori atau paradigma pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bu. Ini Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang teori critical theory, saya ada kegiatan istilahnya pemancing sama Bapak Ibu. Saya harap ada berdua orang yang ke depan untuk melakukan aktivitas ini. Siapa yang mau? Boleh Bapak satu, boleh Ibu satu. Ayo Pak Eri satu. Semangat Pak Eri. Pak Eri dan perempuan satu lah. Siapa ya? Bu Risma, Bu Risma. Gak apa-apa loh Bu. Ini cuma mengepalkan tangan aja Bu. Ini seolah-olah Ibu memiliki barang yang sangat berharga. Ibu genggam di tangan Ibu. Jadi istilahnya Pak Heri ini sangat membutuhkan barang berharga yang Ibu genggam itu. Bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya Pak Heri ini mendapatkan barang yang digenggam Bu Risma ini? Terserah Pak Eri, apakah dengan cara Pak Eri membujuk, apakah dengan memelototnya, menakut-nakutinya, terserah. Yang penting Pak Heri bisa nggak Pak Heri mendapatkan barang yang Bapak inginkan ini? Ayo.
di tangan lah ya. Ya, tangan digenggamnya. Ini katanya ada A dan B. Saya bacakan dulu ya Pak. Ini ada A dan B. A itu Pak Eri misalnya, B ini adalah Bu Risma. Istilahnya ini sobela kertas. Kertas ini mungkin barang berharga bagi Bu Risma. Benda yang sangat berharga bagi Bu Risma. Letakkan di salah satu tangan Bu Risma dan genggam benda itu. Buatlah sebuah kepalan. Terus Pak Heri ini akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Risma memberikan benda tersebut. Oke Pak. Terserah Bapak bagaimana caranya. Apakah Bu Risma ini mau memberikan atau tidak, itu tergantung cara Bapak. Marayunya lah. Janganlah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ataupun dek, ya kan? Di sebelah tangan kanan Adil itu ada luka. Coba ditengok dulu. Coba dibuka dulu. Coba dibuka. Coba dibuka lukanya dibuka. Nggak sakit? Nggak sakit ya? Oh. Coba sekali lihat. Mana tahu kayaknya ada luka ini. Nggak ada ya? Oh. Nggak ada yang sakit ya? Ibarat gitu Bu. Rayu. Hah? Nggak dapat Pak. Nggak dapat. Nggak dapat. Itu kan boleh. Beli pakai duit. Iya. Jadi mengalah Bapak? Hah? Udah mengalah? Udah lah. Udah. Nah. Oke, terima kasih Pak Heri dan Bu Risma, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Pak Heri dan Bu Risma. Nah, berarti dari kegiatan ini dapat nggak Pak Heri apa yang diinginkannya? Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Kata Bu Nova karena Pak Heri tidak bisa menggoda Bu Risma. Siapa yang memegang kendali di sini? Siapa yang memegang kendali? Risma. Itulah sebenarnya teori kontrol itu Pak. Kenapa Risma nggak bisa membukanya? Karena itu datang dari hatinya, dari diri dia sendiri. Makanya kalau hati Risma tadi itu terketuk dengan bujuk rayuan Bapak, pasti Risma ini akan membuka. Berarti Bapak Ibu, lanjut Bu. Berarti Bapak Ibu, teori kontrol yang kita terapkan di sekolah ini adalah datangnya dari diri kita sendiri. Gak ada paksaan dari orang lain Bapak Ibu. Gak ada paksaan dari teman sejawat kita. Memang dari diri kita sendiri loh Bapak Ibu. Kayak tadi itu, sesuai kasus tadi itu, berarti Pak Heri ini tidak bisa membujuk Ibu Risma. Oke, selanjutnya menurut Dr. William Glasser tentang teori kontrol tadi, ada 4 ilusi yang Bapak William Glasser ini terapkan, yaitu 1, ilusi guru mengontrol murid. Berarti ilusi ini adalah bagaimana caranya guru ini bisa mengontrol murid katanya. Padahal sebenarnya kontrol itu tergantung dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Walaupun tadi Pak Heri kurang paksaan untuk Bu Risma ya Pak Heri ya. Berarti kurang istilahnya semangat Pak Heri memaksa Bu Risma tadi. Oke, lanjut Bu. Nah, ini ada lagi tentang stimulus respon. Walaupun dalam teori kontrolnya, kata Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu realitasnya.
teori respon tadi, stimulus kenyataan yang terjadi, kita beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama Bapak Ibu. Jadi selama ini kita menganggap peserta didik itu kebutuhan dan realitas kita sama peserta itu sama Bapak Ibu. Tapi sebenarnya dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Berarti kita nggak bisa memaksakan peserta didik kita ini Bapak Ibu. Apa yang kita, istilahnya kita memaksa demi kemauan kita nggak bisa. Karena peserta didik juga memiliki hak dalam apa Bapak Ibu? Dalam belajar misalnya, kata Bu Putri. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut kenyataannya. Padahal dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sesuai dengan kasus anak misalnya, kita berharap apa yang kita inginkan, kita rubah anak sesuai dengan pandangan kita. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak tadi itu dalam kasus tadi ya Pak ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain dalam kenyataan pemikiran kita. Padahal dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Maksud orang lain di sini adalah peserta didik kita. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenangnya untuk mengontrol peserta didik kita sesuai kemauan kita Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikiran menang-menang. Lanjut Pak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya materi kita tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi hingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar profil Pancasila. Maksudnya di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya di sini kita mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Sebenarnya dalam pembelajaran itulah adanya istilahnya, kalau dalam penilaian misal Bapak Ibu, kita membedakan soal bagi anak yang berpengetahuannya lebih dengan anak berpengetahuan yang sedang. Walaupun selama ini dalam yang kita terapkan selama ini, istilahnya kita samaratakan ya Bapak Ibu. Sebenarnya itu adalah kegiatan yang salah kita lakukan. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menerapkannya lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Sesuai profil pelajar Pancasila, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Lanjut Bayu. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif ini yang benar-benar yang mau kita terapkan lagi di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita yang lebih baik ya Bapak Ibu ya. Sesuai semalam itu saya pernah mengajak guru-guru kita bagaimana caranya kita menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut, disiplin positif itu Bapak Ibu berasal dari kata disilin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti Bapak Ibu, dalam menerapkan disiplin positif ini berkaitan dengan keyakinan ke kelas. Nanti sebelum kita bahas keyakinan kelas, kita lebih dalam dulu
disiplin positif ini dulu ya Bapak Ibu ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, hukuman atau ancaman. Berarti dalam disiplin positif ini Bapak Ibu, tidak ada lagi anak yang mengharapkan imbalan, tidak ada lagi anak yang akan dihukum, tidak ada lagi anak yang apa Bapak Ibu? Yang ada ancaman. Tetapi anak yang bermasalah tersebut nanti kita bahas nanti di restitusi segitiga ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya kita memecahkan masalah anak ini tanpa dengan hukuman dan ancaman Bapak Ibu, bisa agar anak ini istilahnya bisa diterima di lingkungan temannya lagi dan kembali dengan anak yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Lanjut baik. Dan dalam disiplin positif ini ada yang kita tanamkan yang dinamakan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah impian-impian yang mau istilahnya yang diimpikan peserta didik tersebut Bapak Ibu. Yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Itulah nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas itu, kita minta sama peserta didik kita dulu Bapak Ibu, istilahnya apa impian-impian yang mau diterapkannya di kelas dia ini. Kalaulah kita minta impian-impian itu, berarti anak ini insya Allah Bapak Ibu tidak akan melanggar lagi keyakinan kelasnya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan itu dengan mengenkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang diharapkan motivasi intrinsiknya terbangun. Itulah Bapak Ibu, karena impian tadi itu dia tulis impiannya, berarti dia tidak bisa melanggar lagi karena dia menulis sendiri Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, bisa kita terapkan ke depannya. Apalagi kita sebagai wali kelas Bapak Ibu, sebelum tahun ajaran baru ini, saya berharap untuk wali kelas kita tidak ada lagi istilahnya aturan-aturan yang mengikat siswa, tapi kita akan lebih membuat keyakinan ke kelas. Nanti kita lanjut apa itu keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya materi kita tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang dilakukan seseorang pasti memiliki tujuan tertentu. Segala usaha terbaik yang dilakukan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Dalam teori pembelajaran, sesungguhnya kita manusia ini adalah memiliki suatu kebutuhan yang istilahnya bertahan hidup ini maksudnya adalah Bapak Ibu, misalnya kalau dicontohkan di peserta didik kita, bertahan hidup ini misalnya soal istilah apa namanya, makan, ya pakaian, sambil makan ya rumah. Seandainya istilahnya contohnya gini ya Bapak Ibu, seandainya anak kita tidak sarapan pagi di rumah, otomatis semangat nggak belajarnya? Ngantuk dia, malas, kelaparan, sering izin sebentar ya Bapak Ibu ya. Itu berarti kalau anak seperti itu berarti kebutuhan manusianya yang teori kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi, makanya dia sering keluar masuk. Istilahnya gini lagi Bapak Ibu, seandainya rumah dia mengalami bencana, banjir, apakah dia akan konsentrasi untuk belajar? Tidak, karena dia kepikiran tentang rumahnya, di mana saya tinggal nanti, di mana saya tidur nanti katanya, ya kan Bapak Ibu ya. Berarti setiap manusia ini harus memenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, termasuk peserta didik kita. Yang kedua, cinta dan kasih sayang.
cinta dan kasih sayang ini adalah kebutuhan yang benar-benar harus kita penuhi sebenarnya, apalagi peserta didik. Di dalam sekolah kita ini mungkin banyak kasus yang merupakan istilahnya apa ya Bapak Ibu ya, anak kita bermasalah itu pasti kekurangan kasih sayang akibat misalnya broken home ya Bapak Ibu ya. Dengan itu istilahnya anak kita ini merasa kurang kasih sayang, dia bikin masalah, katanya guru akan mencari perhatian kepada guru. Dia merasa gurunya akan memperhatikan dia, katanya, menurut pemikiran dia. Padahal yang dilakukannya itu adalah salah. Berarti kebutuhan dasar manusianya ini tidak terpenuhi. Disitulah dia akan timbul permasalahan. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa? Penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, permasalahan yang timbul dari anak-anak kita selama ini di sekolah, dia merasa mungkin katanya untuk menghindari hukuman katanya. Dan selanjutnya untuk menghindari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya yang paling terbaik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya Bapak Ibu. Sama halnya dengan seperti Bapak Ibu, istilahnya di sekolah ini kita bekerja, apakah kita mengharapkan imbalan? Semangat ya Bapak Ibu. Iya. Ini kurang apa ini Bapak Ibu? Kok semangat nampaknya ini? Capek Ibu. Oke, lanjut Bu Ayu. Oh, seharusnya kita hafal ice breaking ini Bu Ayu. Semangat nampaknya ini Bu Ayu. Ayo kita bikin ice breaking aja dulu Bu Ayu yuk. Ayo Bapak Ibu, diharap untuk melepaskan penat-penat di badan, kita ice breaking sebentar dulu ya. Dan semangat Bapak Ibu ini. Ayo berdiri, mohon berdiri Bapak Ibu. Cut dulu. Sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Mari kita ulas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, di sini masih ada 4 ya Bapak Ibu. Apa yang tinggal 1 di sini? Manajer. Sebagai manajer. Ayo. Betul Bapak Febi, kita bahas dulu ya Bapak Ibu. Di sini untuk mendalami kasusnya, kita membahas kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara Bapak Ibu. Sebagai guru sebagai penghukum? Tidak. Kalau guru sebagai penghukum Bapak Ibu, dalam kasus ini guru akan menyuruh siswa
depannya kita akan memang benar-benar membimbing siswa, menuntun siswa untuk mencapai cita-citanya. Yang kedua, Bapak Ibu, posisi kontrol guru itu adalah membuat rasa bersalah. Dalam kasus ini, sebagai guru kita sudah sebagai guru dalam kasus ini kita akan menyampaikan ini kepada siswa Bapak Ibu. Sudah berapa kali Ibu ingatkan, Ibu kecewa sama kamu. Itu kata-kata yang kita lontarkan kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kalau kita sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman, kita akan bilang ini kepada siswa Bapak Ibu. Ayolah, buat Ibu bangga sama kalian. Kalian ini sih nggak apa-apa, tapi besok janji ya, katanya. Nanti ada kelemahan-kelemahannya yang akan kita bahas untuk kedepannya, untuk slide berikutnya ya Bapak Ibu. Yang keempat, di sini ada pemantau. Kalau dalam posisi pemantau ini, guru akan bilang kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, dalam penghukum tadi Bapak Ibu, sebenarnya dalam penghukum guru itu menghardik, mata melotot ketut, dan akhirnya murid mendendam dan agresif. Itu akibatnya kalau kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah, guru bersuara lembut tapi mengena mental hingga murid merasa bersalah. Ini lebih negatif karena memendam rasa bisa menyakiti diri dan orang lain Bapak Ibu. Berarti di sini kata-kata kita ini lembut tapi menyakitkan. Misalnya, udahlah kamu hitam, jelek, jangan pula datang ke sekolah lagi. Itu istilahnya, walaupun sebenarnya kita tidak marah menyampaikannya dengan nada datar, tapi akan membuat siswa sakit hati Bapak Ibu. Yang ketiga, sebagai teman. Kalau sebagai teman ini, mungkin kita sering melakukannya kepada siswa Bapak Ibu, tapi di sini perlakuannya akan menimbulkan cemburu pada siswa lain. Siswa lain akan merasa dibedakan. Mungkin ibu itu sih dekat kali sama si A katanya. Ibu iyalah sayang sama si A karena ibu rumahnya dekat, ibu saudara dia, ibu sering dapatkannya. Itu akan menjadikan cemburu pada siswa kita yang lain. Sebagai pemantau, katanya di sini guru bersuara datar, tidak emosional, dan murid memahami konsekuensi namun tidak nyaman. Tadi Bapak Ibu, ada tinggal satu, posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Sebenarnya Bapak Ibu, sebagai manajer ini adalah posisi yang sangat baik. Istilahnya di sini, dalam posisi manajer, kita menangani kesalahan siswa ini tidak menghukumnya, tidak mengancam dia, tetapi di sini kita menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanyakan kepada dia. Kita tidak langsung menuduh dia. Yang kedua, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita tanya, apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Bukan kita yang istilahnya menimbulkan, oh kamu harus begini, bukan kita, tapi timbulnya dari hati siswa itu Bapak Ibu. Berarti dia yang memperbaiki kesalahannya sendiri dengan keyakinan kelas yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu. Ayo lanjutkan. Jadi dalam posisi manajer ini Bapak Ibu, murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri. Murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Itulah posisi manajer Bapak Ibu. Nah, di sini tadi kita membahas tentang keyakinan kelas. Bahwasanya kalau kita sebagai wali kelas ya Bapak Ibu, sebelum tahun ajaran baru ini, saya mohon kepada wali kelas atau guru mata pelajaran, kita harus
membuat keyakinan kelas yang harus dipatuhi siswa. Di sini timbul Bapak Ibu pertanyaan, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Apakah Bapak Ibu bisa menjawabnya? Boleh, ikut. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh siswa dan dari siswa sendiri yang membuatnya. Kalau peraturan kelas ini sama seperti peraturan yang telah ada di sekolah kita, sudah ada kita tentukan. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, ini sanksinya. Sudah gurunya sendiri yang menentukan ataupun wali kelasnya yang menentukan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Tapi kalau keyakinan lebih kita serahkan kepada siswanya. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Putri, benar sekali. Peraturan kelas itu istilahnya sudah ada dengan sendirinya yang harus dipatuhi siswa. Misalnya peraturan sekolah benar-benar yang harus dipatuhi siswa. Kalau keyakinan kelas ini memang siswa yang awalnya impian apa yang harus diterapkannya di sekolah. Nanti kalau dia dilanggar, kita harus bertanya kembali kepada dia, apakah dia melanggar keyakinan itu? Berarti impiannya itu tidak harus dilanggar dia. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas yang dibuat siswa kita. Lanjut Bayu. Nah, ini caranya. Bagaimana caranya kita, prosedur apa yang akan kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas? Mudah-mudahan dari materi ini sebagai wali kelas ke depannya akan menerapkan ini di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Berarti Bapak Ibu, kita di sini tanyakan dulu pendapat siswa kita. Semua siswa yang ada di kelas, kita tanyakan satu persatu apa peraturan, apa keyakinan kelas yang akan kita buat. Kita tanyakan impiannya dulu Bapak Ibu. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster. Berarti impian yang tadi itu, yang kita tanyakan itu kita catat di kertas. Baru kita susun keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Setelah itu baru kita ajak untuk menemukan nilai-nilai kebajikan tadi. Ayo lanjut. Nah Bapak Ibu, ini ada istilahnya restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, di sini siswa kita bermasalah, kita akan memprosesnya dengan istilahnya ada tiga yang harus kita terapkan dalam pemecahan masalahnya Bapak Ibu. Jadi selama ini mungkin kasus siswa yang kita tangani di sekolah, mungkin istilahnya kita cuma menerapkan menghukum atau mengajar siswa. Tetapi kalau dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap yang harus kita laksanakan. Yang pertama istilahnya kita menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Bagaimana caranya menstabilkan identitas itu? Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Sesungguhnya untuk menstabilkan identitas ini tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya gini ya Bapak Ibu, misalnya ada anak kita yang sering terlambat. Jadi Bapak, kalau anak kita yang sering terlambat, biasanya kita hukum, kita suruh bersihkan WC ya Bapak Ibu ya. Selama ini berarti itu tindakan kita yang salah. Seharusnya awal yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu Bapak, istilahnya tanya dulu kenapa kamu terlambat? Kita tanya dulu Bapak, jangan kita istilahnya menjek anak itu, kamu terlambat.
Ibu? bocor benarnya. Iya, entah keretanya bocor, entah mamanya sakit di rumah, disediakan makanannya dulu, ya kan Bapak Ibu ya? Nah, yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sama-sama telah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Desi Luciana SPD tentang budaya positif. Begitu lengkapnya, mulai dari paradigma baru, segitiga restitusi, kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, dan bagaimana solusi-solusinya untuk anak-anak kita yang bermasalah di sekolah. Selanjutnya adalah tahap tanya jawab. Mungkin dua pertanyaan saja. Pada ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Bayu. Ya, Bayu. Hah? Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Ya, Pak Esra. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada penyaji ya untuk memberi pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu tentang keyakinan kelas tadi. Tentu untuk setiap kelas itu apakah berbeda perlakuannya terhadap keyakinan kelas ini? Apakah ada ketentuan banyak keyakinan kelas itu dibuat setiap kelas itu apa? Ada standarnya atau memang bisa melebihi beberapa keyakinan gitu? Jadi untuk itu kami mohon penjelasannya. Mungkin di setiap guru bidang studi mungkin apakah perbedaan itu bisa terjadi atau keyakinan kelas itu oleh wali kelasnya saja atau masing-masing bidang studinya gurunya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua. Ada yang bertanya? Pertanyaan kedua. Iya, langsung dijawab oleh Ibu Desi. Terima kasih kepada Bapak Esra atas pertanyaannya. Baiklah Bapak, saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Pertanyaan dari Bapak tadi, apakah berbeda setiap kelas keyakinan kelasnya ya? Menurut saya Bapak memang benar berbeda. Karena sebelum kita bikin keyakinan kelas itu, kita menanyakan dulu apa impian-impian yang harus dicapai oleh anak ini, apa peraturan kelas yang ingin disepakati di kelas ini. Jadi setiap anak itu berbeda-beda Bapak. Sedangkan di kelas saja berapa siswa itu yang harus kita tanyakan satu-satu apa pendapatnya, impiannya ya Pak ya, apalagi beda-beda kelas. Kalau soal mata pelajaran Bapak, mungkin kita sebagai mata pelajaran, mungkin kita ada keyakinan kelas kita juga yang mau kita istilahnya gini. Mungkin guru mata pelajaran matematika ini akan juga membuat keyakinan kelas khusus untuk pelajaran matematika. Misalnya, boleh izin 2 kali dalam Bapak mengajar di kelas. Mungkin guru IPA tidak menerapkan itu. Berarti itu sesuai dengan mata pelajaran atau gurunya yang masuk kelas Bapak. Terima kasih. Bagaimana Bapak? Ya, kasih atas Oke, bagaimana Pak Esra? Ya, bahwa wali kelas punya kesepakatan kelas dengan siswanya. Kemudian guru bidang studi punya kesepakatan dengan siswanya. Kemudian sekolah, jadi ada 3 tahapannya yang dari sini. Ruang lingkup sekolah itu namanya keyakinan sekolah. Ruang lingkup wali kelas, ruang lingkup guru mapel. Guru BK nanti ada punya lagi dia sama siswa. Jadi masing-masing tergantung kesepakatan. Jadi dalam membuat, saya tambahkan ya Bu Des, dalam membuat kesepakatan kelas itu bisa kita sudah punya jadi kita tawarkan kepada siswa. Pamannya saya sebagai bidang studi bahasa Inggris, impossible juga setiap mau masuk kita menawarkan keyakinan kelas.
Jadi saya sudah menampilkan di monitor. Ini keyakinan kelas kita, nah. Ada yang perlu dirombak, ada yang perlu ditambah kira-kira. Jadi boleh kita sebagai guru menawarkan dulu. Nah, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Masuk on time. Jadi kita menggunakan kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat negatif, dan mengandung nilai-nilai keyakinan universal. Universal artinya kebaikan-kebaikan yang diakui oleh semua kalangan sosial, baik di masyarakat, dalam sekolah, dan lain sebagainya. Ya, itu aja ya Pak Esra, thank you. Pertanyaan selanjutnya, Bu Putri ya, Nurrahmi Putri ya. Maksudnya ini pertanyaan samanya nih. Jadi tadi kan ada 5 posisi kita kontrol tadi kan. Apakah memang kalau menurut saya berarti harapan kurikulum Merdeka ini kita sebaiknya sebagai manajer saja gitu. Berarti posisi yang sebelum-sebelumnya kita tidak kita terapkan atau kayak mana? Karena masih saya lihat juga kan masih ada juga guru sebagai penuntun, sebagai menuntun, ada yang teman, ada gitu-gitu. Maksudnya belum, apakah memang kita harus sudah berubah jadi manajer atau bagaimana? Mau tanya aja gitu, kayak mana sebaiknya? Oke, pertanyaan yang luar biasa sekali dari Bu Putri. Saya ulangi, Bu Desi, pertanyaannya tadi ada 5 posisi kontrol. Apakah